Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hoy Lestari dengan NPM 020419111028. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai proposal saya dengan judul Pengaruh Current Ratio Return on Equity, Debt to Equity Ratio terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2020. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Investasi di zaman sekarang ada berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu saham. Investor dalam membeli saham pasti mempunyai keinginan untuk mendapatkan return atau keuntungan yang tinggi. Akan tetapi, keinginan mendapatkan return saham yang tinggi tersebut juga memiliki resiko yang tinggi dan ketidakpastian dalam menentukan return saham, sehingga sulit untuk diprediksi oleh investor. Ketidakpastian dalam menentukan return saham tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham yang sangat cepat dapat naik dan turun. Menurut HDN, semakin tinggi return yang ditawarkan satu instrumen sekuritas, maka semakin tinggi kandungan resiko dalam sekuritas bersangkutan. Perusahaan food and beverage dipilih karena mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan dan minuman akan selalu dibutuhkan karena salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, perusahaan makanan dan minuman dianggap akan terus bertahan. Persaingan yang begitu ketat antar perusahaan dalam sektor food and beverage membuat setiap perusahaan melakukan berbagai inovasi dan strategi bisnis untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi. Dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya diperlukan modal. Perusahaan akan kesulitan apabila mengandalkan modal atau ekuitasnya saja. Perlu melakukan pinjaman dari kreditur maupun penjualan surat utang di pasar modal untuk mengembangkan serta membuat inovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Rumusan masalah di sini terdapat 4, yaitu A. Bagaimana pengaruh current ratio (CR) terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. B. Bagaimana pengaruh return on equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. C. Bagaimana pengaruh debt to equity ratio atau DER berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. D. Bagaimana pengaruh current ratio (CR), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) yang secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui pengaruh current ratio (CR) terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. B. Untuk mengetahui pengaruh return on equity (ROE) terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. C. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. D. Untuk mengetahui pengaruh current ratio (CR), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) secara simultan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis.
A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi memberikan ilmu pengetahuan tentang return saham. B. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang return saham. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan return saham. B. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi investor yang ingin membeli saham di perusahaan food and beverage. Bab 2. Kerangka teoritik. Landasan teori. A. Pengertian return saham. Pada pengertian return saham di sini terdapat dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Husnan S. tahun 2001 mengatakan bahwa saham menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Wujud dari saham itu sendiri adalah kertas yang menunjukkan bahwa pemiliknya mempunyai hak atas sebagian kekayaan dari perusahaan yang menerbitkannya. Yang kedua, menurut Zubir J. tahun 2013 mengatakan bahwa return saham terdiri dari capital gain dan capital yield. Capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli saham per lembar dibagi dengan harga beli. Sedangkan dividen yield adalah dividen per lembar dibagi dengan harga saham per lembar. Return saham di sini memiliki rumus, yaitu RI sama dengan PT kurang dalam kurung PT kurang 1 dibagi dengan PT kurang 1. Dengan keterangan RI adalah return saham, yang dimana return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T. PT ialah harga sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T. Sedangkan PT kurang 1 ialah harga sekuritas ke I pada periode peristiwa sebelumnya. Kita lanjut ke pengertian saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan menurut Tandelin E. tahun 2001. Jenis-jenis saham. 1. Saham biasa atau yang biasa disebut dengan common stock merupakan jenis saham yang akan menerima laba setelah laba bagian saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan bangkrut, maka pemegang saham biasa yang menderita terlebih dahulu. Pemegang saham biasa memiliki suara dalam RUPS atau yang biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham menurut Muhammad S. tahun 2006. Saham yang kedua adalah saham preferen atau yang biasa disebut dengan preference stock. Adalah jenis saham yang memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan. Lanjut, pengertian current ratio. Menurut Suwarjweni Wifi tahun 2017, current ratio atau CR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Pengertian return on equity atau ROE. Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri atau net worth secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan, menurut Sawir A. tahun 2009. Lanjut, pengertian debt to equity ratio adalah rasio yang memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan atau keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang, menurut Dewi P. dan Rifki J. tahun 2002.
Penelitian terdahulu. 1. Penelitian yang dilakukan Bambang Sudarsono pada tahun 2010 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Hasil penelitian yaitu inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, tingkat suku bunga, nilai tukar dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Return on asset (ROA) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham, dan debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen diantaranya debt to equity ratio. Sama-sama menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. Perbedaan dalam penelitian ini diantaranya yaitu perusahaan yang diteliti di mana penelitian terdahulu menggunakan perusahaan properti dan real estate, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan food and beverage. Dan perbedaan yang lain, uji yang digunakan adalah uji model, sedangkan penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. 2. Penelitian yang dilakukan Neni Awika Andansari tahun 2016 tentang pengaruh return on equity, price earning ratio, total asset turnover, dan price to book value terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2008 sampai 2014. Hasil penelitian yaitu return on equity berpengaruh positif, price earning ratio berpengaruh negatif, total asset turnover berpengaruh positif, dan price to book value berpengaruh positif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian pada perusahaan food and beverage. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel independent price earning ratio, total asset turnover, dan price to book value. Kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir di sini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas diantaranya adalah current ratio X1, return on equity X2, dan debt to equity ratio X3. Sedangkan variabel terikatnya adalah return saham atau Y. Ini adalah lanjutan dari kerangka berpikir. 1. Pengaruh current ratio terhadap return saham likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dalam jangka pendek. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel current ratio dengan alasan bahwa current ratio dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Perusahaan yang memiliki nilai tinggi di current ratio mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan maupun investor. Dampak positif tersebut antara lain minat investor untuk membeli saham meningkat, permintaan terhadap saham perusahaan meningkat dengan adanya peningkatan permintaan saham membuat harga saham mengalami kenaikan serta menimbulkan dampak yang positif terhadap return saham, yaitu kenaikan return saham bagi perusahaan maupun investor. Sebaliknya, apabila current ratio menunjukkan kemampuan aktiva lancar rendah dalam membayar utang mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan maupun investor. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap return saham. 2. Pengaruh return on equity terhadap return saham. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melihat laba yang berkaitan dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel return on equity dengan alasan kemampuan perusahaan diukur dari hasil keuntungan menggunakan modal sendiri. Apabila perusahaan menghasilkan laba dengan modal sendiri, akan berdampak positif bagi perusahaan maupun pemegang saham. Dalam dampak positif tersebut diantaranya dengan hasil laba yang tinggi diperoleh dengan modal sendiri akan meningkatkan permintaan saham perusahaan serta harga saham perusahaan juga akan meningkat. Ketika harga saham meningkat, maka return yang didapat juga akan meningkat.
Return on equity yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak bergantung pada penggunaan dana eksternal atau yang bisa disebut dengan kreditor, dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai dana internal atau modal sendiri yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi, sehingga return on equity berpengaruh positif terhadap return saham. Lanjut, ketiga, pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel debt to equity ratio dengan alasan untuk mengetahui kemampuan perusahaan sejauh mana perusahaan didanai oleh utang, sehingga akan mengetahui beban perusahaan dalam memenuhi utang yang diberikan kreditur. Apabila operasional perusahaan didanai dengan utang yang besar oleh kreditor, akan mempunyai dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu laba yang diperoleh perusahaan akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk membayar utang, sehingga berdampak pada pembagian dividen. Utang yang besar akan menjadi beban perusahaan, dan dalam kacamata investor, beban yang tinggi tersebut akan mengurangi minat investor dalam menginvestasikan modalnya. Penurunan minat investor tersebut berdampak negatif pada harga saham dan menjalar ke total return. Hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian ini terdapat 4. Yang pertama, hipotesis 1. Current ratio CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Hipotesis 2. Return on equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Hipotesis 3. Debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Hipotesis 4. Current ratio CR (Return on equity ROE) berpengaruh positif signifikan, dan debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan secara simultan terhadap return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek periode 2015 sampai 2020. Bab 3. Metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui situs www.idx.co.id dan www.finansiaho.com. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 29 Maret 2022 sampai 22 April 2022. B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dan penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang sudah terdaftar dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2015 sampai 2020. Jumlah perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI sebanyak 16 perusahaan. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, menurut Sugiono tahun 2012. Dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling method, yaitu terdapat kriteria-kriteria untuk pengambilan sampel dengan cara sebagai berikut. A. Perusahaan food and beverage harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun berturut-turut pada periode tahun 2015 sampai 2020. B. Tersedia data yang lengkap untuk memenuhi variabel penelitian. C. Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir per 31 Desember periode 2015 sampai 2020. C. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder.
di mana data diperoleh dari laporan kinerja keuangan perusahaan yang ada di BEI, Bursa Efek Indonesia, melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. D. Teknik pengumpulan data. Data dan penelitian yaitu menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik di mana peneliti mencatat serta melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data laporan keuangan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Teknik analisis data. Teknik analisis data dan penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan sweetness menurut Ghazali tahun 2011. Metode analisis data dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS. 2. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas. Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji normalitas diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat hipotesis. B. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, independen, atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan 0. C. Autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode T dengan kesalahan penggunaan pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi menurut Ghazali tahun 2006. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test di mana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson atau DW. D. Heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel pengganggu dalam persamaan regresi mempunyai varian yang sama. Berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, sedangkan jika mempunyai varian yang tidak sama maka terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menurut Sugiono dan Susanto tahun 2015. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi heteroskedastisitas.
heteroskedastisitas. Sebaliknya, model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas apabila probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, menurut Ghazali tahun 2011. Uji hipotesis A. Analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis pertama, kedua, ketiga. Menurut Prayatno tahun 2013, analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Selain itu, analisis regresi linear juga bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan. B. Analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi yang terdiri dari lebih satu variabel independen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai regresi berganda atau multiple regression. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen menurut Widarjono tahun 2013. Itulah proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.